Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di weekly review. Ya mohon maaf week sebelumnya ke skip karena emang lagi ada kesibukan ya. Jadi ya insya Allah gue bakal mulai nge-review lagi minggu ini. Oke, di weekly review ketiga ini gue akan nge-review 4 profile. Oke, yang pertama ada Mbak Rofika ya. Mbak Rofika dari profilnya ini udah cukup oke, rapi, bagus, sesuai sama skill yang lu tawarin. Terus kita lihat dari job title ini social media marketing expert, oke. Ada Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads dan segala macam, ini udah cukup spesifik ya. Ya mungkin ini udah bisa dibilang oke sih. Dan dari hourly-nya juga udah cukup ya. Sebenarnya kalau dari hourly itu ya kita lihat aja, misalkan dari talent itu, nah ini dia kalau dari yang batch, misalkan lu ya search di talent, di sini ada social media marketing yang sama kayak lu, dan lu bisa lihat di talent batch-nya yang recent talent. Kenapa yang recent talent? Karena yang recent talent berarti dia adalah kompetitor lo kayak gitu. Nah, misalnya kalau lihat di sini ya, kalau Harley ya di antara segituan sih. Tapi ya gua saranin ya mungkin bisa dinaikin ya, jadi ya $10 aja gitu. Ya tergantung target marketnya. Kalau misalkan lu sekitar Asia, target marketnya ya boleh di 8, tapi kalau ngincar klien-klien yang bule yang lebih Eropa ya mungkin bisa dinaikin jadi 10 atau sampai $15 kayak gitu. Kalau dari job deskripsinya Nitro Asset, I have been oke. Kalau dari sini sih udah cukup oke sih. Itu udah cukup oke. Nah, dan nih dari portofolio ya mungkin ini kelihatan cuma 3 ya. Dan kalau dilihat dari dari portofolio ini kurang menjual kalau menurut gua. Jadi ini gua udah lihat, nah ini salah satu contoh portofolio yang oke nih. Jadi kayak ada dealsnya berapa. Nah, ini lu kan di sini udah nih 5 major brand dan 10 miliar segala macam. Nah, ini yang delivered ini coba disantumin aja satu, misalkan 600k Facebook impression gitu. Nah, ini coba ditantolin di titelnya. Jadi nanti di saat lu apply job dan disuruh sertakan portofolio, nah itu bisa lebih nendang lagi nanti di saat kasih portofolio ini. Dan dikasih lagi ya portofolio, ditaruh lagi ya, taruh 3 lagi gitu. Jadi biar dia tuh ada 2 page di sininya. Maksudnya 2 page gimana? Nah, ini kan bisa lihat di sini ya. Dia ada 1 2 3 4 ya, which is bisa dinilai dari klien ya, itu lu yang produktif kayak gitu. Jadi ya kalau bisa portofolio ditambah lagi. Ada implement story udah oke, mantap ya. Nah, terakhir ya buat Mbak Rofika, kalau bisa kasih video perkenalan lah di sini kayak gitu. Karena lu kan seorang marketing ya. Kalau bisa ya dikasih video perkenalan lu kayak gitu di sini. Jadi ya dimaksimalin aja gitu. Ada fitur buat naruh video di profile lu, ya lu taruh aja kayak gitu. Paling ini tinggal masalah portofolio dan how to deliver proposalnya nanti sih. Ini yang akhirnya jadi ada racing talent, ini udah rapi sih. Oke, thank you Mbak Rofika ya. Next ada Mas Dandi Satya dari Bekasi. Yoi, samaan kita bro. Nah, dari Mas Dandi ini dari foto profile ini udah oke sebenarnya, tapi coba lebih di zoom in lagi biar lebih jelas kelihatan mukanya. Dan kita dari job title di sini brand strategis, visual designer, ilustrator, dan Figma. Oke. Dari job title ini tuh masih terlalu generik. Nah, biar lebih masuk, kalau bisa lu kasih lagi kayak mungkin lu fokusnya ke project apa gitu. Nah, dilihat dari portofolio nih. Kalau gue lihat dari lu ya lebih ke vintage gitu kali ya, dari logo-logonya. Dikasih lagi atau restoran kah spesialisnya, atau lebih ke cafe, atau lebih ke real estate, atau yang temanya luxury atau apa, itu ditambahin lagi di sini. Walaupun lu bisa sebenarnya semuanya, tapi ini supaya di algoritmanya di Upwork itu nanti lebih kebaca gitu kalau lu nambahin satu elemen lagi gitu. Nah, untuk job deskripsi gue ngasih tips kalau job deskripsi itu di saat lu apply job itu cuma kelihatan 2 paragraf ya. Nah, ini harus dimaksimalin nih, jadi jangan aloha dan segala macam, ini ya lebih ke problem solve aja gitu.
langsung ke transforming complex idea atau lebih ya ini udah oke. Transforming dan juga ada nyantumin, ini boleh nyantumin di awal-awal gitu. Jadi maksudnya ini tuh terlalu makan tempat, jadi bisa diperbaiki lagi aja. Untuk hourly rate sepertinya udah pas ya. Nah ini, nah lu kan nyantumin banyak nih. Nah lebih oke lagi kalau misalkan ya satu project atau satu klien ditaruh satu aja. Jadi misalkan lu jangan naruh langsung semua kayak gini. Jadi misalkan ada Muris, your glasses sendiri. Nah itu di detailin lagi nanti per project yang kayak gitu. Nah nanti di sini jadinya portofolionya jadi kelihatan lebih banyak. Nah kayak gitu sih untuk dari segi portofolio. Dan next mungkin ya dikasih juga nih showreel dari desain-desain lu di sini. Jadi di upload videonya. Ya, jadi sama kayak sebelumnya, manfaatin fitur video buat profile lo kayak gitu. Ini udah oke, ada project catalog, designer, visual designer. Nah ini dari implement story udah oke. Oh ini lebih mantap lagi nih, ada experience yang bagus. Ya mungkin itu buat Mas Dandi ya, thank you Sudandi. Oke, next ada Mbak Husna. Foto profile udah oke, tapi ya kalau bisa backgroundnya jangan putih ya, diganti atau berwarna aja yang lebih, biar lebih kelihatan lebih seru aja gitu dari foto profilnya. Nah ini udah pecah telur ya kebetulan bulan Februari lalu. Jadi job title ini graphic designer layout spesialis, ya lagi-lagi ini terlalu generik ya, kalau bisa dijelaskan lagi kalau lu tuh niche-nya ke apa gitu. Dan limit experience ini mending diganti dengan kata expert gitu. Misalkan nanti layout graphic designer and layout expert. Oke, nah terus lu niche-nya apa, misalkan Fable atau Kids atau ya pokoknya layoutnya tentang buku apa, terus graphic designer itu tentang buku apa, dan kalau bisa sertakan toolsnya juga lu pakai apa kayak gitu. Misalkan kalau di sini lu pakai Canva, ya lu tulis Canva aja kayak gitu. Itu lebih oke karena lebih ya jadinya di algoritmanya lu banyak elemen yang bisa dipakai buat algoritmanya. Nah dari job deskripsi apa dari Horly ya, jadi kita coba riset. Misalkan kayaknya kalau dilihat dari portofolio lu ini layout ya, kita buat layout sorry, designer. Kita cari di talent, using talent. Nah ini bisa nih. Nah dari sini lu bisa lihat kompetitor lu dia Horly-nya berapa, terus dari job title mana yang bagus. Nah misalkan kita cari yang ini dari Bangladesh ya. Nah dia in progress, dia itu dan ini di April nih project terakhir dia, berarti kan masih relevan nih. Terus tekan Canva, lagi-lagi nih yang mungkin yang bisa dibilang lagi rame ya mungkin Canva ya. Jadi itu suatu elemen yang penting di satu naro Canva di job title lo kayak gitu. Nah ini ada $8. Nah ini juga bisa ditiru-tiru nih. Maksudnya ditiru itu lebih ke amati, tiru dari segi job-job yang dia rame itu di mana gitu. Nah ini lagi-lagi Canva. Jadi emang Canva itu emang udah fix. Kalau emang lu spesialis di Canva ya lu taruh Canva kayak gitu. Mana tadi? Oh di sini. Nah oke. Udah oke. Ada job deskripsi ya. Lagi maksimalin ya. Jadi kalau 2 paragraf pertama itu yang akan dilihat di klien di saat lu nge-apply job. Jadi maksimalin harus ada ya kata menjual diri mungkin dari 5 years experience, terus kata selanjutnya ada problem solve dan segala macam gitu. Jadi langsung to the point apa yang lo tawarkan buat klien gitu. Kayak nah selanjutnya itu ya terserah sih. Karena kalau misalkan dibaca juga alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau yang ini udah oke. Terus nah ini portofolionya udah oke sebenarnya. Jadi di saat wah ini udah banyak, ini udah keren sih. Ini udah keren. Nah jadi di saat lo apply, nah nantinya ini udah banyak nih senjatanya, amunisinya. Di saat lo apply ada portofolio itu disesuaikan sama kebutuhan klien. Implement story ini udah oke. Ya paling itu sih yang bisa gue sampaikan ya buat Mbak Husna. Thank you. Next ada Nur Fauzia. Oke Mbak Nur Fauzia. Dari foto profil pertama ini diperbaiki lagi ya. Jadi kalau bisa lu nya emang center, terus mukanya jelas. Kalau ini ya terlalu jauh dan ya kurang jelas aja, jadi ya diperbaiki lagi. Lanjut ke job title UI UX designer, website designer, product designer, WordPress dev. Nah yang ini lagi-lagi terlalu generik ya.
udah UI UX, terus udah website, udah produk design, ini sebenarnya satu kesatuan gitu. Jadi kalau bisa lu sebutin lu pakai tools apa dan fokus ke website apa, dan itu lebih oke sih. Ya, misalkan ya UI UX, kita cari talent buat riset, kita cari yang rising talent. Nah ini misalkan UI designer for SaaS gitu kan. Terus SaaS lagi-lagi mobile apps, landing page, ini kan niche-nya gitu. Nah ini dari India ada nyebutin Figma, terus ada juga SaaS lagi. Jadi emang yang lagi rame karena kemungkinan lagi SaaS ya, karena ya lagi ada AI segala macam yang jadi orang gunung pada pakai SaaS ya, mereka makanya tuh main SaaS di sini. Nah kita lihat apakah benar SaaS itu lagi rame. Kita lihat di progresnya, up demo. Nah ini nggak ada SaaS-nya, kita cari yang ada SaaS-nya, creation data tidak. Jadi emang di sini yang rame lagi SaaS ya. Jadi kalau lo memang bisa spesialis di SaaS, ya lo bisa cantumin SaaS di sini, ada mobile segala macam, nah dicantumin. Oke, dari ini ya boleh $15 ya kalau emang target lo di yang Europe atau segala macam, $15 oke. Tapi kalau Asia, klien Asia mungkin ya bisa di $10 gitu. Job deskripsi lagi lagi diperbaiki, 2 paragraf pertama itu harus dimaksimalin. Yang pertama harus ada elemen menjual diri. Maksudnya menjual diri itu ya ini lo udah 10 tahun experience udah dicantumin di sini. Terus ada problem solve, yaitu itu design or your product itu strong and focus. Nah ini di sini. Terus ya paling yang lebih fokus ke sana sih. Terus next dari portfolio itu ada Maxexco, mobil RM bahasa, dokter konsultan, logos itu ya. Lu kan menjual diri lu sebagai orang yang udah 10 tahun di software industri ya. Nah jadinya kalau bisa portofolionya yang nggak sesimpel ini gitu. Jadi kalau bisa ada kliennya apa, terus projectnya apa. Nah kalau contohnya itu yang di gua. Nah kalau yang di gua ini, nah lu bisa lihat di sini ya, portofolio ada Hagen, ini nama kliennya, terus projectnya apa, DSCA, terus dia jobnya apa, yang kayak gitu. Jadi lebih rapih, karena kalau ini kelihatan ya mobil alarm doang, kliennya apa, dokter konsultan kliennya apa. Jadi ya kalau bisa portofolionya itu yang rapi, ada nama kliennya, terus projectnya apa yang lo kerjain gitu. Oke, next. Dan dibikin lebih banyak lagi ya. Ya kalau bisa 3 tab gitu, karena lu udah 10 tahun nih ngejual dirinya. Maksudnya ngejual diri kayak yang menjual keahlian lu nya di 10 tahun. Jadi kalau bisa portofolionya banyak dan rapi kayak gitu. Ya kalau ini implement story udah problem software etc, ini udah oke. Ya mungkin itu buat Mbak Nur Fauzia ya. Thank you. Oke, mungkin itu saja buat weekly review kali ini. Mohon maaf ada salah kata. Kalau emangnya lu punya perspektif sendiri tentang ya profile ini, it's okay. Jadi gue cuma menyampaikan apa yang pengalaman gue. Ya itu aja, semoga bermanfaat. Dadah.